Oke, biasanya banyak pertanyaan memang kapan saya akan ujian lagi begitu ya. Em, Apakah bisa ikut dengan piloting 3? Jawaban saya tidak, Bapak Ibu. Karena piloting 3 ujian sudah. Jadi saya sudah dulu ketika banyak yang ini piloting 2 banyak yang lulus nih. Jumlahnya terlalu banyak menurut saya begitu. Kemudian apakah banyak pertanyaan sudah di YouTube saya itu, apakah bisa sepertinya regulasi yang lama? Kalau regulasi lama itu tidak bisa. Tapi namanya piloting, Bapak Ibu, piloting PG piloting itu selalu ada hal baru dalam waktu cepat gitu ya. Jadi kalau menurut regulasi lama, Bapak Ibu nanti ini kan dinyatakan tidak lulus. Kemudian piloting 3 itu nanti tidak lulus itu pengumuman tidak lulus itu Desember piloting 3. Nah, ujiannya kapan? Karena Desember itu kita mau mau ujian itu kayaknya tidak memungkinkan. Laporan semuanya kan harus Desember akhir itu harus sudah selesai. Kemudian panitia akan melaporkan akhir tahun. Kemudian awal tahun Desember Januari itu akan ada namanya rakor ya Bapak Ibu. Rakor tahun ini mau seperti apa regulasinya, kemudian ujiannya kapan, anggarannya bagaimana. Nah, itu masih Januari gitu ya. Itu pun masih dirakorkan kapan kemudian ujian pelaksanaannya ya, biasanya paling cepat ya Maret April sekitar itu paling cepat. Tapi kadang-kadang pelaksanaannya piloting itu ya masih sekitar kadang ada yang Januari Agustus gitu ya, kita tidak tahu. Nah, semoga ada regulasi dalam waktu dekat sebelum akhir tahun. Saya berharapnya seperti itu. Jadi nanti ujiannya kapan Bu? Kalau regulasi lama tahun 2025 gitu ya. Bulannya belum pasti, kita menunggu surat edaran. Nah, kalau regulasi baru Bapak Ibu, ini yang masih di tahap pusat ya Bapak Ibu. Ada peserta PPG piloting 3 itu jumlahnya banyak tambahan. Nah, kemudian ternyata banyak yang tidak bisa ikut ujian itu piloting 3 ini. Nah, ini yang mau diselesaikan akhir tahun ini apa akhir 2025 itu masih digodok begitu ya, masih didiskusikan di tingkat pusat. Kalau ternyata ini nanti piloting 3 yang tambahan ini bisa ujian, insya Allah Bapak Ibu akan disamakan dengan mereka bersamaan gitu ya. Tetapi kapan tidak tahu. Kami menunggu surat edaran. Kalau surat edaran itu sampai ke LPTK, kemudian nanti pasti Bapak Ibu akan dihubungi ya. Kan Bapak Ibu masuk grupnya LPTK masing-masing di Telegram. Nah, itu insya Allah nanti kalau memang itu bareng dengan piloting 3 yang belum ujian bersamaan nanti sama gitu. Tetapi kalau sampai akhir tahun ini belum ada keputusan apapun, ya ikutnya tahun depan begitu. Oke. Ya itu ya. Pertanyaan dari Pak Hasan Basri, jadwal retakernya kapan? Nanti akhirnya gimana? Bisa bareng nggak sama piloting? Lulusan piloting kita. Baik, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu itu nanti kan saya sudah menyampaikan regulasi yang lama berarti tahun depan. Nah, kapan kita belum tahu ya tepatnya kapan regulasi lama. Tetapi kalau ternyata itu ada piloting 3 ini yang banyak belum ujian ya, belum ujian yang tambahan ini belum bisa ikut ujian gitu ya. Nah, kemudian bisa diselesaikan, dituntaskan di akhir tahun, berarti Bapak Ibu akan ikut ujiannya dengan piloting 3 yang belum ikut ujian gitu ya. Itu jawaban saya. Kemudian tapi kalau ternyata piloting 3 yang belum ujian aja masih tahun 2025, kemungkinan Bapak Ibu nanti ujiannya tahun 2025 begitu. Tetapi apapun yang terjadi Bapak Ibu kita mulai berbenah gitu ya. Mulai berbenah kalau menurut saya seperti apa sih modul ajar yang bagus gitu ya, seperti apa ukinnya yang bagus itu seperti apa gitu. Kalau Bapak Ibu UTBK, Bu saya di UTBK saja. Nah, UTBK itu kan nilainya ada 3 Bapak Ibu ya. UTBK itu soal 15 soal itu satu soalnya kalau benar dapat 5, kurang benar 4, skornya 3, 2, dan 1. Jadi meskipun salah nilainya masih 1 gitu ya. Itu 1 sampai
1 sampai 15. Nah, kemudian ada yang namanya studi kasus. Studi kasus itu kemarin kalau piloting 1 Bapak Ibu itu ada remedi. Saya bahagia sekali Bapak Ibu ada remedi, karena apa? Ada sebagian yang tidak bisa menyimpan, kemudian kurang menjawab pertanyaan gitu ya. Itu masih bisa diulang. Dan di bimbel saya itu hampir 35 lah, 40 orang itu remedi, tapi lulus semua Bapak Ibu. Itu seharusnya lebih bahagia Bapak Ibu ketika dapat remedi. Kemudian piloting 2 itu tidak ada remedi, jadi diserahkan sepenuhnya studi kasus itu kepada kampus. Kalau kampus yang baik, ketika saya menilai loh kok kosong, hanya menjawab 2 pertanyaan, biasanya saya sampaikan nih kepada kampusnya bahwa atas nama ini kosong gitu. Kampus yang baik itu bisa mencari mahasiswanya, kemudian diminta file studi kasusnya Bapak Ibu. Nah, banyak juga peserta bimbel saya mendapatkan seperti itu. Saya dapat ini ya, didapri sama panitia untuk mengumpulkan studi kasus. Nah, berarti ini kampusnya bagus. Kadang-kadang ada kampus yang tidak bagus tuh, menurut saya ya sudah biar kosong saja Bu, biar mengulang. Ada yang seperti itu. Karena penilaian sepenuhnya diserahkan kepada kampus, dan itu boleh Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi boleh. Jadi Bapak Ibu bagaimana? Apakah kemarin dibiarkan sama kampusnya untuk studi kasusnya selesai nggak selesai, atau memang dibantu gitu ya, dicari kemudian diminta filenya, kemudian nanti kita yang kita yang tetap dinilaikan begitu. Nah, jadi Bapak Ibu soal UTBK itu, jika Bapak Ibu nggak lulus UTBK, maka yang harus disiapkan adalah soal SJT-nya Bapak Ibu, kemudian soal PCK dan studi kasus. Nanti nilainya itu akan dirata-rata. Nilainya berapa? 70. Nah, biasanya Bapak Ibu setelah semua nilai selesai, tim penilai UKIN semua sudah selesai menilai, maka akan ada namanya rapat koordinasi pusat kelulusan PPG. Nah, di situ pasti ada namanya kebijakan-kebijakan. Kalau lulus murni itu berapa jumlahnya seluruh Indonesia gitu ya, segini. Oke, berarti kadang-kadang ada poin untuk yang umur, ada poin untuk yang lama pengabdian. Nah, itu biasanya juga daerah pedalaman dan seperti itu ada Bapak Ibu. Jadi kemudian dari itu kadang-kadang diturunkan, yang semula 70 KKM-nya bisa kadang 45, asalkan Bapak Ibu tidak melakukan kecurangan ya. Kalau Bapak Ibu sampai melakukan kecurangan kemudian disuruh silakan keluar dari Zoom meeting, nah begitu berarti sudah tidak bisa mendapatkan poin-poin dari regulasi atau kebijakan gitu ya.